Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini meluncurkan akun Twitter pribadinya @sbyudhoyono. Dalam hitungan beberapa jam saja sudah ada lebih dari 70.000 followers. Ya, kita akan membahasnya dalam topik SBY main Twitter bersama staf khusus Presiden Ahmad Yani Basuki dan juga pengamat politik Gun Gun Herianto. Dan kita langsung ke menyapa Pak Ahmad Yani Basuki. Selamat siang Pak Ahmad Yani Basuki. Selamat siang Mbak Eliza ya. Ya Pak Ahmad, ini kalau kita melihat bahwa Pak SBY akhirnya membulatkan tekadnya untuk membuat akun Twitter ini. Sebenarnya apa sih alasan Pak SBY akhirnya membuat akun Twitter ini? Ya, saya kira kita semua tahu bahwa media sosial ini kan menjadi media komunikasi yang cukup berkembang dan intens akhir-akhir ini. Oleh karena itu pula ya Presiden SBY karena sebenarnya komitmennya kan selalu ingin berkomunikasi dengan masyarakat luas. Ada kedekatan, ada komunikasi, sehingga Presiden pun memutuskan untuk membuka akun Twitter ini, gitu. Dan selama ini sebetulnya untuk berdekatan dengan publik sudah ada dengan dengan SMS-nya, dengan surat-surat yang diterima itu, gitu ya. Tetapi sekali lagi kita juga sama lah, itu kan menyangkut perkembangan komunikasi ya. Dan Pak SBY termasuk orang yang punya atensi terhadap komunikasi publik yang semacam ini maupun media-media komunikasi yang terus berkembang. Iya. Nah ini kalau ya Pak Ahmad Yani Basuki, ini kalau terkait dengan pendekatan kepada publik, memang ada sebelumnya SMS untuk Presiden dan juga kita tahu juga ada tweet lainnya itu Istana Rakyat dan banyak lagi hal-hal yang bisa dicari informasinya terkait Presiden ini. Tapi kenapa akhirnya Presiden baru sekarang memunculkan akun Twitter ini? Ya sebetulnya sekarang atau kemarin-kemarin kan sudah tidak terlalu ada masalah sebetulnya ya. Tetapi ingin saya katakan jadi selama ini ya sudah dianggap cukup awalnya dengan PO Box 4459 itu ya, atau dengan SMS yang sudah ada ini. Tetapi kita juga tahu kan memang Presiden juga sangat terbatas untuk komunikasi langsung. Sementara media ini terus berkembang. Oleh karena itu ya inilah salah satu pilihan yang ingin dilakukan oleh Presiden dalam komitmen yang sama sebetulnya. Sejak dulu pun Presiden ya ingin selalu berkomunikasi langsung dengan masyarakat ya. Dan melalui kunjungan, mulai ya belusukan sebenarnya kan sudah dilakukan. Tetapi ya sekali lagi ingin saya katakan bahwa media sosial ini kan berkembang dengan pesat akhir-akhir ini. Dan banyak juga orang yang berkomunikasi lewat situ. Maka Presiden yang menganggap perlulah itu. Dan ini penting saya kira. Oke, nah ini juga akhirnya muncul bahwa sekarang ini sudah hampir 24 jam memang Pak SBY akhirnya kita tahu bahwa akun SBY ini sudah di-verified oleh Twitter dan ternyata sudah hampir 70.000 orang yang begitu mengikuti followers akun Twitter ini dan bahkan ini Barack Obama juga menjadi salah satu followernya. Nah ini menurut Anda tanggapannya seperti apa? Ya saya kira sangat positif sekali ya, artinya memang dengan demikian juga kita pandang bahwa sebetulnya publik juga sangat ingin berkomunikasi dengan Presiden, dengan media-media yang memungkinkan berkomunikasi, dan ternyata inilah seperti awal tadi saya katakan, media ini ternyata cukup meluas sebagai media komunikasi publik. Oleh karena itu juga sebetulnya kalau tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba ya sudah patut diduga lah, karena memang beliau seorang Presiden dan Presiden, masyarakat yang sekian banyak ya, dengan bermacam-macam yang selama ini berkembang dalam berkomunikasi di media, maka kalau ini kemudian dilaunching akun Twitternya ini mendapatkan follower yang sekian banyak, saya kira wajar karena ya dari Presiden gitu. Ya Pak Ahmad Yani Basuki, ini kalau kita lihat sudah 70.000 orang follower dan tapi belum satu pun nih Pak SBY berkicau di Twitternya. Kapan nih Pak? Nanti mungkin akan ada rasa kecewa daripada followersnya seolah-olah Pak SBY mencuekan para followersnya ini. Ya, jadi saya kira begini, nanti dalam hal yang memang langsung Presiden ingin berbicara tentu akan berbicara. Kalau memang itu menyangkut pertanyaan-pertanyaan ya bisa dilakukan nggak langsung Presiden sendiri kan juga mungkin semacam itu. Karena memang akan berkembang. Kita sudah membayangkan bahwa
ini risiko akan di follow oleh sekian banyak orang, kita juga sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu kan kita juga tahu bahwa Presiden juga punya pekerjaan yang tidak setiap saat bisa di situ gitu. Tapi selalu beliau akan mengikuti, dan mana yang akan beliau akan ikuti langsung, dan mana yang mungkin tim juga akan mengerjakan gitu. Oke, baik Pak Ahmad Yani, terima kasih atas informasi Anda dan terima kasih sudah bergabung di Jurnal Siang. Ya, Mas Gun, ini kalau tadi kita sudah terhubung dengan Pak Ahmad Yani mengenai tadi kaitannya dengan apa sebenarnya alasan. Kalau Mas Gun sendiri melihat alasan apa sih akhirnya Pak SBY membuka akun Twitter dengan akun pribadinya ini? Sebenarnya alasannya sebetulnya dalam konteks komunikasi politik sederhana. Ya, ini dia ingin membangun komunikasi yang lebih interaktif. Komunikasi yang interaksional itu kan memang menjadi penting dan dibutuhkan SBY dalam konteks fase akhir jabatannya. Karena bagaimanapun kita sama-sama tahu bahwa 2014 Pak SBY mau landing, dan dia tentu ingin soft landing gitu dengan cara-cara yang sangat baik di media mainstream maupun di media sosial. Sebetulnya kalau itu dilakukan sejak tahun pertama Pak SBY dimasuk di periode kedua memiliki akun seperti Obama, itu jauh lebih keren sebetulnya. Ini karena mungkin, apa? Karena ini kan keniscayaan di era kepemimpinan pada fase generasi ketiga komunikasi politik. Kita pernah diskusi beberapa waktu lalu bahwa ini sebetulnya sudah masuk generasi ketiga komunikasi politik. Setelah era retorika, era mainstream media, kemudian era new media. New media itu juga terbagi dua, ada mainstream media dan sosial media. Dan memang ini keniscayaan bagi seorang pemimpin di hampir seluruh dunia, termasuk sampai di lokal, kepala daerah, itu sebetulnya pemanfaatan media jejaring sosial yang hasil migrasi dari web 1.0 ke web 2.0 itu menjadi sebuah keharusan. Maksud saya keharusan dalam konteks interaksi. Kenapa? Misalnya seperti Obama, seperti Medvedev, dan lain-lain itu juga memanfaatkan situs jejaring sosial untuk proses-proses sebetulnya political treatment. Iya, ini termasuk membangun komunikasi. Kalau kita melihat memang alasan dari yang dikatakan Mas Gun dan juga Daniel Sparingga mengatakan bahwa memang SBY membuka ini untuk mengaktifkan kembali efektivitas kepemimpinan politiknya, juga navigasi pemerintahannya, dan ini mungkin bisa terlihat dari akun Twitternya atau seperti. Saya kalau bicara efektivitas pemerintahan enggak. Saya lebih melihat ini bukan sebetulnya untuk efektivitas pemerintahan atau efektivitas kepemimpinan Pak SBY, karena Twitter itu sendiri kan sifatnya cair, fleksibel, unrestricted ya, tidak terbatas, dan satu lagi karakternya itu borderless. Jadi dia karena sifat-sifat yang interaktif dan tidak terbatas serta tadi memungkinkan semua orang melakukan proses-proses interaksi, termasuk juga misalnya bisa saja presiden dibully besok-besok, atau bisa saja kemudian hujatan, atau karena kita tahu bahwa penggunaan media sosial itu ada ada tipologi ya. Tipologi yang pertama itu yang disebut dengan diseminator. Nah, SBY mungkin masuk di sini nanti. Diseminator itu pengolah, penyebar informasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada kelompok-kelompok tertentu yang bisa saja diinginkan oleh SBY. Misalnya dia ingin nge-tweet menjawab sesuatu dari kelompok tertentu. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan kelompok propagandis. Kelompok propagandis itu biasanya style di situs jejaring sosialnya itu melakukan teknik-teknik propaganda. Misalnya Mbak Eliza, kita bisa sebut misalnya pemberian label koruptor, pemberian label misalnya penjahat HAM dan lain-lain. Di Twitter kan kita bisa lihat, termasuk dikasih link yang belum tentu benar. Nah, ini biasanya verifikasi. Ada dua yang lazim digunakan dalam konteks propagandis, yaitu name calling teknik, itu memberi label buruk biasanya, seperti tadi koruptor, penjahat HAM dan lain-lain. Sekarang sudah bertebaran kan. Yang kedua itu yang disebut dengan pada saat dia menggunakan cut stacking teknik. Oke, Mas Gun, ini kita tahan dulu di nomor 2 ini, karena kita juga mau tahu apakah memang bisa dikatakan terlambat, dan apakah juga akun Twitter ini untuk meningkatkan elektabilitas SBY. Sesaat lagi pemirsa, saya jeda berikut, tetaplah bersama kami.